kemudian kita masuk ke dalam insertion. Ya, jadi hal-hal yang apa sih yang harus kita ketahui pada saat kita melakukan insertion? Ya, perlu diketahui bahwa red black tree ini adalah salah satu dari balanced binary search tree. Oke. Dan approach teman-teman pada saat memasukkan sebuah nodes ya, itu sama saja dengan binary search tree ya. Jadi yang lebih kecil ke kiri dan yang lebih besar dia ke arah kanan ya. Cuma saja tiap nodes-nya itu memiliki warna. Nah, aturan yang pertama yang teman-teman harus tahu adalah semua nodes yang baru ya itu berwarna merah. Merah tadi saya simbolkan dengan figur segitiga ini. Oke, dan yang hitam itu adalah lingkaran ya. Jadi ini hitam dan ini adalah merah. Oke. Dan kapan sih sebuah insertion itu kapan sih sebuah binary search tree itu kita harus lakukan rebalancing pada saat insertion ya. Jadi pada saat dia ketemu ya merah dan merah kayak gini. Pada saat demikian kita harus lakukan rebalancing. Okay. If the parent is black, then no violation occurred. Ya, berarti artinya kalau misalkan parent atasnya warna hitam ya nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan parentnya kan new node-nya sendiri adalah merah, ya, dan parentnya berwarna merah, berarti pasti violate, ya, karena tadi aturan yang keempat tidak boleh ada nodes yang konsekutif berwarna merah, ya. Nah, gimana sih cara kita fixing violations-nya? Ya, ini kita langsung saja. Oke, nah mungkin bisa saya tambahkan dulu. Jadi ada dua metode ya pada saat kita melakukan rebalancing. Jadi rebalancing yang pertama itu adalah yang namanya color flip. Oke. Ini adalah color flip. Ya, makanya kalau teman-teman perhatikan di binary search tree ini tuh ada istilah yang namanya uncle. Oke? Terserah teman-teman mau katakan uncle atau aunt. Ya, itu nggak masalah, yang jelas konsepnya sama ya. Contohnya kayak gini ya. Pada saat kita melakukan flip kayak gini. Misalkan saya punya angka berapa ya? 73 kali ya. Misalkan 73, dia adalah root. Oke, kemudian saya punya 80. New node-nya kan pasti selalu berwarna merah. Oke, kemudian ada lagi nodes yang baru 85, dan dia berwarna merah. Oke. Dan saya punya juga di sini adalah 50. Dan dia berwarna merah. Ya, anggaplah kayak gini ya. Ini existing tree-nya kita. Ya, 73, 50, 80, 85. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, ini pastinya melanggar aturannya kita. Ya, yang udah kita sepakati di awal ya. Ini tidak boleh ada. Nggak boleh ada konsekutif yang berwarna merah bareng. Nah, maka dari itu, kita harus ngecek. Ya, kita harus ngecek. Aunt-nya atau uncle-nya. Uncle-nya 85 ya. Uncle-nya 85 yaitu adalah 50. Ya, ini uncle. Ini uncle. Uncle-nya 85 adalah 50. Nah, kalau misalkan uncle-nya itu berwarna merah, ya, uncle-nya, kalau misalkan dia konsekutif merah dan uncle-nya warna merah, makanya kita bisa lakukan color flip. Oke? Dan color flip-nya itu akan menyebabkan tree-nya berubah warna, ya. Nah, berubah warnanya gimana? Jadi, yang berubah itu pastinya adalah si parent-nya dia, kemudian yang berubah juga itu uncle-nya dan grandparent-nya. Jadi, tiga ini yang bakal berimpact ya dari color flip ini. Makanya root-nya bakal berubah 73 merah ya. Jadi hitam jadi merah
yang merah jadi hitam. Ini 50 dan 80 dan 85 remain the same ya teman-teman ya. Nah, tapi kita perlu tahu juga nih ya. Kan udah dikatakan bahwa root itu harus selalu hitam. Makanya yang tadi dia semula-mula kena color flip, makanya harus berubah lagi menjadi warna hitam. Oke. Ini adalah 50, 80, dan 85. Jadi ini adalah aturan pada saat kita melakukan yang namanya adalah color flip. Oke, ini rebalancing yang pertama. Nah, ya. Kemudian ada juga rebalancing yang kedua, ya. Oke, ini saya kasih contoh yang simpelnya saja ya. Rebalancing yang kedua itu kita lakukan rotation ya. Ini yang sudah kita pelajari pada saat kita melakukan rotation rebalancing di dalam AVL ya. Nah, rotation ini bisa saja dia adalah single rotation or double rotation. Nah, single dan double prinsipnya masih sama dengan apa yang ada di dalam AVL. Hanya saja kalau di AVL kan kita melakukan rebalancing itu berdasarkan balance factornya. Ya, bagi teman-teman yang belum mengerti apa yang dimaksud dengan balance factor, silakan teman-teman baca informasi mengenai AVL itu ya, atau nonton video tutorial yang udah saya buatkan mengenai AVL 3. Nah, saya berikan contoh kayak gini. Kita pakai contoh yang sama ya, biar lebih mudah, biar teman-teman bisa bandingkan ya. Nih, contohnya kayak gini. Ini 73, 80, kemudian 85. Oke. Nah, ini bisa kita perhatikan bahwa kan nggak boleh ada dua konsekutif yang merah. Ini forbidden, ya, ini melanggar aturan di dalam red black tree itu sendiri. Oke. Dan teman-teman harus tahu bahwa jadi yang null ini ya, di sini kan ada null. Kan kita setelah tahu ini dua konsekutif merah, kita harus ngecek angkelnya. Angkelnya siapa? Angkel dari si 85 ini. Angkelnya kan ada di sini nih, dan dia adalah null ya. Dan semua yang null itu adalah berwarna hitam. Ya, saya gambarkan dalam bentuk lingkaran. Ini adalah angkel. Oke? Ini adalah angkel. So, jadi teman-teman harus tahu karena angkelnya berwarna hitam, ya, berarti ini harus kita lakukan rotasi. Ya. Rotasinya yang diambil apa ya? Kita kan kalau di dalam AVL sendiri kan kita ngambilnya 3 notes ya. Itu sama juga di red black tree. Kita ambil 3 notes ke yang menyebabkan hal ini terjadi. Kan 85 yang menyebabkan. Jadi kebetulan karena hanya ada ini ya 3 notes ini. Ya 1, 2, dan 3. Makanya kita harus lakukan rebalancing. Ya, rotasi. Ya. Ini kita harus rotasi left rotation. Ya, ini left. Jadi 80 itu kan muter jadi root. Root itu pasti selalu berwarna hitam. Kemudian anaknya ya, aturannya di dalam pada saat kita melakukan rotasi ini adalah aturannya adalah semua ya pada saat setelah rotasi children-nya itu selalu semua berwarna merah. Oke. Ini 85. Oke. Nah, kira-kira kayak demikian teman-teman. Jadi pada saat kita melakukan rebalancing di red black tree ini ada dua cara ya. Jadi nggak hanya by rotation saja, tapi bisa juga menggunakan color flip ya. Ini saya gambarin dulu. Oke. Jadi ada color flip dan rotation ya. Color flip dipakai ketika dia angkelnya berwarna merah. Ya, angkelnya berwarna merah. Tapi kalau misalkan angkelnya berwarna hitam, ya, berarti haruslah kita lakukan rotation.
ya. Untuk tahu dia rotasinya single atau double ya diperhatikan saja, diperhatikan current insertion node-nya, ya. Nodes yang terakhir masuk yang merusak properti red vector itu path-nya ada di mana. Tinggal diikutin dan maka dari sana kita mengetahui bahwa harus dilakukan single atau double rotation. Oke. Nah, ini sebenarnya apa yang tadi sudah saya jelaskan, ini hanya gambaran ilustrasinya ya teman-teman ya. Jadi dikatakan bahwa X ini adalah nodes yang baru. Oke. X ini adalah nodes yang baru. Ya, jadi makanya ini hanya menunjukkan simetrisnya saja ya. Kalau X-nya lebih kecil atau misalkan X-nya lebih besar, kan root kan pasti selalu berwarna hitam. Oke. Root itu selalu berwarna hitam, new insertion node pasti selalu berwarna merah. Nah, oke. Karena nggak ada merah yang sama konsekutif, jadi itu nggak menjadi masalah. Oke. Dan ini adalah di saat kita melakukan rebalancing, ya. Jadi dikatakan bahwa kalau dua konsekutif merah, ya, atau ini, ya, mereka bikin ilustrasi ini dibuatkan untuk melihat simetrisnya ya, entah kalian mau rotasi ke kiri maupun rotasi ke kanan ya. Color flip maksud saya, color flip. Entah dia angkelnya berada di sebelah kanan ya atau angkelnya berada di sebelah kiri ya nggak masalah gitu ya. Nah, dua konsekutif merah dan angkel berwarna merah berarti haruslah kita lakukan color flip. Oke? Haruslah kita lakukan color flip dan yang berimpact ya, color flip itu adalah yang 3 ini. Oke, yang 3 ini ya. Oke, itu mendapatkan impact ya, jadi berubah. Oke. Dan teman-teman perlu tahu semisalkan set ini adalah root, ya mau nggak mau set ini harus berubah menjadi warna hitam. Ya, itu yang teman-teman harus ketahui. Kalau misalkan set root, ya mau nggak mau harus berubah menjadi warna hitam. Oke, itu adalah aturan dari color flip yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, kemudian ada lagi cara yang kedua ya dalam melakukan rebalancing. Yang kedua adalah kita harus ngecek lagi kalau ada dua konsekutif merah, ya, dan kita harus ngecek untuk angkelnya, ya, angkelnya si X, kebetulan dia berwarna hitam. Jadi, karena angkelnya berwarna hitam, kita harus lakukan rebalancing. Rebalancing dalam hal ini adalah rotasi. Oke. Dan rotasi yang kita ambil adalah kita ambil single rotation ya. Karena X ini adalah nodes yang merusak properti dari red black tree. So, kita ambil 3 nodes. Oke. Dan kita lakukan rotasi. Oke. Ini rotasi namanya right. Oke, kalau yang ini kan kita rotasi ke kiri ya. Ini sebenarnya simetrisnya saja ya, makanya kita rotasi yang namanya left. Ini jadi intinya ada kayak semacam 2 soal lah. Ya, jadi teman-teman jangan bingung. Soal yang pertama ada di sebelah kiri, soal yang kedua ada di sebelah kanan. Tapi pada saat teman-teman rotasi pun hasilnya tetap sama ya. Makanya perlu diperhatikan bahwa pada saat kita rotasi, yang berubah apa sih? Ya, yang berubah adalah pastikan bahwa root pada saat kita rotasi kan otomatis Y-nya menjadi root ya. Karena Y-nya menjadi root ya. So entah dia root atau setidaknya kan dia parent ya. Pokoknya parentnya ini akan menjadi warna hitam ya. Ini pasti akan menjadi warna hitam. Dan semua children-nya pasti berwarna merah. Oke, masih ingat ya? Lingkaran adalah black. Dan segitiga adalah red. Oke, ini yang teman-teman harus jangan sampai lupa ya, jangan kebalik juga nih ya. Nah, ini
tadi kan saya cuma sempat ngasih contoh untuk melakukan single rotations ya. Nah, pada kali ini kita akan ngelihat gimana sih dalam melakukan double rotation ini ya. Nah, kalau diperhatikan di sini ya, notes yang ini udah pasti violet ya. Karena nggak boleh ada dua notes yang konsekutif berwarna merah. Dan pada saat kita tahu dia udah violet, kita harus ngecekin si uncle-nya. Ya. Uncle-nya ini berwarna hitam. So, karena dia berwarna hitam ya kita pasti tahu ini harus dilakukan rotasi. Nah, cuma masalahnya kan bingung ya. Rotasinya rotasi apa nih? Single or double rotation. Nah, kita lihat lagi nih. Kan yang penyebab masalahnya kan adalah si notes Y ini. Y-nya kan berwarna merah. Oke. Y-nya ini kan berwarna merah. Kemudian kita lihat ya, kita udah tahu, kita coba ke pad yang notes yang perusak itu ya. Pads-nya kan kayak gini nih. Zigzag ya. So, seperti yang sudah kita pelajari di AVL ya. Pattern yang kayak gini kan dia left right. Ya ini right left. So, ya ini udah otomatis pasti menjadi double rotation. Ya, jadi kita putar saja rotasinya ya teman-teman, kita putar menjadi seperti demikian. Ya, jadi Y-nya diputar ke sana, kemudian ini diputar. Ya, jadi kalau saya gambarkan perlahan ya, ini akan menjadi Z-nya hitam. Kemudian Y, kemudian X. Oke, setelah itu baru ke sini. Ini kan diputar ke sini ya, right rotation lagi. Oke, jadi yang pertama adalah left, yang kedua adalah right. Oke, sedangkan untuk yang ini ya, ini berarti X-nya hitam. Kemudian Y-nya putar. Dan Z. Oke. Ini yang pertama adalah rotasi right. Right. Oke. Kemudian saya harus rotasi ke left sekarang. Duanya adalah left. So, at the end, resultnya sama ya. Bentuknya kayak demikian. Oke. Dan perlu diperhatikan, lagi-lagi yang menjadi parent pada saat kita rotasi pasti selalu berwarna hitam. Dan children-nya pasti selalu berwarna merah. Oke. Kira-kira kayak demikian ya teman-teman untuk kita melakukan rules di dalam insertion di dalam red black tree. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Jadi pada saat kita memasukkan tree ya, nodes-nya kan nggak hanya selama ini nggak hanya menggunakan angka, tapi juga bisa tetap menggunakan karakter ya, ataupun string juga sebenarnya bisa ya. Kalau di dalam implementasinya kan sebenarnya tinggal di sini tinggal pakai string compare ya teman-teman, lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan. Oke. Nodes pertama, ya, new node selalu berwarna merah, tapi karena dia root makanya berubah menjadi hitam. L lebih besar daripada A, new nodes menjadi merah, nggak ada dua konsekutif merah, so nggak ada masalah. Nah, kemudian nilai G masuk, G itu lebih besar daripada A dan lebih kecil dari L. So, ini kalau kita perhatikan ini kan double rotation ya, makanya yang pertama harus dilakukan adalah double rotation, makanya kita rotasinya perlahan gitu ya. Ini menjadi G dan menjadi L. Baru terakhir kita rotasi final di sini. G-nya diputar ya, putar ke kiri. Ya, ini adalah right. Ini rotasi ke left. Perlu diperhatikan ya. Parent menjadi hitam, children menjadi merah. Kemudian masuk lagi O,
new nodes warna merah dan tidak ada 2 konsekutif merah. Oke. Kemudian R masuk, ya. Ini ditemukan 2 konsekutif merah ya. Jadi ini masalah nih. Karena 2 konsekutif merah kita cek ya, uncle ya, uncle atau aunt. Nah, auntnya dari R ini kan 0 ya di sini ya. Ini 0. 0 itu kan berwarna hitam. Karena dia berwarna hitam, berarti kita harus lakukan rotasi ya. Kita harus left rotation. Left rotation. Makanya hasilnya kayak demikian. Dan jangan lupa parent-nya pasti selalu berwarna hitam, children-nya selalu berwarna merah. Oke. Kemudian E ya. E ini masuk di sebelah kiri dari L ya. Dan ini kan violet ya. Ini nggak boleh. 2 konsekutif merah. Nah, sebelum kita tahu cara apakah color flip atau rotasi, kita harus ngecek dari uncle-nya. Uncle-nya I adalah R, ya, dan kebetulan ini berwarna merah. Oke? Karena dia berwarna merah, berarti kita tahu ini harus kita lakukan color flip. Dan yang bakal berimpact color flip adalah dari 3 ini. So, teman-teman perhatikan di sebelahnya, O-nya yang semula hitam berubah jadi merah, ya. L yang semula merah menjadi hitam, dan R juga berubah menjadi hitam. Dan I tetap sama. Dengan demikian, tree-nya balance. Dan tadi kalau teman-teman mau hitung pakai konsekutif jumlah hitam pun juga tetap bisa nih. Ini kan jumlahnya 1, ya, jumlah nodes hitam ya. Terus ke sini juga jumlahnya 1, dan ke sini juga jumlahnya 1. Tadi saya biasanya kalau hitung jumlah hitam, nodes hitamnya saya nggak hitung dari root-nya ya. Ya saya hitung aja langsung selain root. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Ini ada huruf T ya. Huruf T ini masuk new nodes pasti selalu berwarna merah. Kita perhatikan di dalam tree-nya kita nggak ada nodes yang konsekutif merah ya. Nggak ada nodes yang parent-nya merah. Jadi nggak ada masalah. Oke, kemudian masuk lagi huruf H ya. H ini kan warna merah ya. Kita cek uncle-nya. Uncle-nya dari H kan 0 ya, sebelah kanan L. Dia 0. Karena dia 0, dia berwarna hitam. Karena dia berwarna hitam, jadi kita pasti tahu bahwa nodes ini pasti kita lakukan rotasi. Oke, right rotation. Oke, pada saat kita right rotation, perlu diperhatikan I menjadi parent dan pasti berwarna hitam dan children-nya berwarna merah. Jadi jangan sampai teman-teman kelupaan mengganti warnanya, karena itu akan berakibat fatal ya teman-teman ya. Bisa saja seharusnya udah balance malah nggak balance karena teman-teman lupa ganti warna dari tree ini. Oke, kemudian M. Ya, ini M yang terakhir. M ini masuk di sini, ya. Dia kan merah. Dan ini merah. Ini nggak boleh nih, ya. Nggak boleh konsekutif merah. Ini violet. Dan pada saat dia violet, ya kita ngecek lagi si uncle-nya. Ternyata uncle-nya berwarna merah nih. Karena uncle-nya merah, berarti kita harus lakukan color flip. Makanya yang di color flip itu adalah yang 3 ini. Oke ya, jadi yang I berubah jadi merah, H berubah jadi hitam, L berubah menjadi hitam, dan M tetap sama, ya, merah. Dan pada saat kita sudah ubah, kan kita harus selalu ngecekin ya, kan fix parent recursively ya teman-teman ya. Kita harus ngecek. Dan ternyata O dan I ini masih violet, karena kan di dalam red black tree sendiri nggak boleh ada nodes yang konsekutif berwarna merah. O dan I ini berwarna merah. Berarti haruslah kita lakukan rebalancing. Nah, kita ngecek nih. Ini merah-merah, nggak boleh. Cek, ternyata auntnya berwarna hitam. Kalau dia berwarna hitam, berarti haruslah kita lakukan double rotation. Oke? Dan pada saat kita lakukan double rotation, ya kita harus ini putar dulu ke kanan dan putar ke kiri. Oke? Ini kalau kita lihat, path yang kita pilih adalah yang ini ya. Karena I-nya ada di sini mulai dari root-nya.
ya, dia zigzag, right, left. Ya, makanya kita harus putar dia ke kanan, baru putar ke kiri. Dan di akhir, otomatis I akan menjadi root, ya. I akan menjadi root, ya. Semua root pasti selalu berwarna hitam. Dan semua children-nya setelah rotasi pasti berwarna merah. Oke. Dan kalau kita perhatikan juga, sudah nggak ada nodes yang berwarna merah konsekutif, ya. Dan kalau kita hitung juga nih, ya, jumlah nodes hitamnya ke sini 1, ya. Terus ke sini juga adalah 1. Terus ini nilainya adalah 1. Terus ke sini 1 dan ke sini path-nya adalah 1. Oke. Kalau teman-teman bingung, loh ini gimana sih cara nentuin konsekutif path-nya? Ibaratnya sih kayak gini, ya. Nanti saya bakal jelasin lebih lengkap lagi di dalam tutorialnya, cuma gambarnya kayak gini. Anggapan ini adalah lubang, ya. Ini kayak lubang air gitu, ya. Lubang air, ini ngarah ke sini, ngarah ke sini. Kemudian ini juga ngarah ke sini, ini ngarah ke sini, ya. Dan ada air yang diputar. Jadi air ini masuk, pasti ngalir ke setiap path yang ada, ya. Makanya itu yang saya katakan konsekutif path. Oke. Kira-kira kayak demikian, teman-teman, untuk melakukan insertion. Jadi pelajari pada saat kita melakukan insertion itu ada 2 metode, ya. Pertama kita lakukan color flip atau recoloring, ya, biasanya orang juga sebutkan. Recoloring terjadi pada saat angkelnya itu berwarna merah, ya, seperti yang ini. Dan yang bakal berimpact adalah parent, uncle, sama grandparent-nya, ya. Dan pada saat kita melakukan color flip, jangan lupa fix parent recursively juga, ya. Dan kemudian cara yang kedua adalah kita melakukan rotasi, ya, single or double rotations, ya, teman-teman. Rotasi itu kita tahu pada saat angkelnya ini, ya, berwarna hitam, ya. Pada saat angkel berwarna hitam dan ada 2 konsekutif merah, berarti ya kita tahu ini pasti rotasi. Dan untuk ngecek rotasinya single apa double, ya teman-teman tinggal perhatikan nodes yang merusak, yang violate property dari red black tree ini. Oke. Kira-kira demikian untuk insertion dalam red black tree.